Sebanyak 29 kepala keluarga di Desa Mekendetung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika memilih bertahan mengungsi di halaman rumah warga dengan tenda dan alas tidur sederhana. Gempa susulan yang kerap muncul membuat mereka bertahan di pengungsian meski mulai kehabisan bahan pangan. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Di balik titik pengungsian lapangan Gelora Samador di Kabupaten Sika yang menampung pengungsi pasca gempa di NTT ini, ada satu titik desa yang lebih kecil skalanya dijadikan sebagai tempat pengungsian, di mana letaknya ini adalah di Desa Kangai, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, dan saya akan mengajak langsung seperti apa kondisinya, di mana ada sejumlah kepala keluarga seperti itu yang mengungsi dan menggunakan halaman rumah warga untuk dijadikan sebagai lokasi pengungsian. Kita bisa lihat langsung seperti apa situasinya, di mana di sini sejumlah keluarga sudah berkumpul dan menghabiskan hari-hari mereka pasca gempa tanggal 15 Agustus silam, dan menghabiskan waktu mereka paling banyak di halaman rumah warga ini yang hanya disediakan tenda seperti ini. Kita mau ajak ngobrol langsung. Halo Ibu, Ibu dengan siapa namanya? Dengan Ibu Arneldis. Ibu Arneldis. Oke, Ibu boleh kita ngobrol sedikit ini, tetangga ya, kita bisa bilang tetangga ya. Ini rumahnya mengalami kerusakan waktu gempa 15 Agustus lalu ya? Iya, ada di sini ada 2 rumah yang rusak parah, ada beberapa yang rusak sedang, dan ada warga juga yang trauma, tidak mau masuk di dalam. Jadi kami semua berkumpul di halaman ini, di bawah tenda ini. Ya. Oke, kalau untuk seperti makan, terus kemudian mandi, buang air juga seperti apa? Kalau untuk buang air ya kami di sembarang saja, karena ada mama mertua itu trauma, mereka mau masuk ke dalam rumah juga, tidak mau ke kamar kecil juga mereka ini. Ada juga kamar kecil yang semuanya rusak total. Jadi kami kalau malam lah kami buang air kecil. Kalau siang ya kami tahan-tahan saja. Kalau mandi pun jarang. Mandi pun jarang. Kalau mandi itu siram-siram saja, soalnya takut di dalam. Kadang-kadang dengan kain kami mandi di luar kamar mandinya. Kalau di sini kan tadi Ibu bilang sempat ada 29 kakak ya Bu ya. Ya. Itu berarti rumahnya juga dalam kondisi yang hancur atau rusak atau hanya trauma saja? Kalau yang hancur itu ada 2 rumah. Yang rusak sedang itu ada 7. Yang selain itu mereka trauma, ada yang lain rusak ringan, ada yang hanya terasnya saja. Mereka ini. Jadi kami semua berkumpulnya di sini. Ini kan saya lihat ada lansia, ada juga ibu menyusui dan ibu hamil ya Bu ya. Nah itu kalau malam nanti kan angin cukup dingin ya dengan ketinggian desa di Kangai ini ya. Ya, kami hanya ditutup dengan kain-kain jendela ya, dari rumah-rumah itu kami ambil untuk kasih buat semacam penahan angin. Kami utamakan yang lansia dengan ibu hamil, bayi balita. Kalau kami yang masih ini, kami bisa di luar, maksudnya tidurnya di keliling mereka, merekanya di dalam. Iya, iya. Ibu, kalau untuk bantuan sendiri sejauh ini sudah seperti apa yang datang ke desa Kangai ini Bu? Untuk bantuannya ada juga dari Pertamina, sudah ada bantuan dari desa, pertama utamanya dari desa ada, terus dari pangan gizi ada, dari PSI, dari DPR provinsi. Ya. Oke, ini sampai kapan kira-kira akan seperti ini kondisinya Ibu? Apa yang diharapkan? Apakah rumah akan dibenerin atau ada bantuan dana mungkin dari pemerintah untuk membenahi rumah seperti apa? Iya, kalau untuk bangunan, ya kalau secepatnya mungkin. Kalau tapi untuk kami di sini tidak tahu, mama tua ini saya bilang kalau sudah habis berhenti habis gempanya kita bisa ke rumah, tapi mereka masih trauma dengan keadaan yang ini. Jadi mereka bilang biar sudah nanti mereka buat dulu darurat, rumah darurat seperti dari bambu, supaya mereka bisa ini. Oke, terakhir Ibu, kalau kita rasakan ya beberapa hari ini kan gempa susulan terus terasa ya, itu seperti apa nih kondisi dengan keluarga yang ada di sini? Mereka panik,
ada yang mau lari keluar, tapi saya menguatkan mereka. Saya bilang kita lari di sana juga ada gempa, di sini juga ada gempa. Ujung-ujung kalau kita lari kena jatuh kah, maksudnya kena runtuhan apa-apa atau air apa kayu tumbang bisa kena kita. Intinya kita di sini saja, aman-aman di sini, kita berdoa saja, minta perlindungan dari Tuhan. Ya baik Mama, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya memang itu tadi yang bisa kita lihat langsung, di mana kalau di pengungsian ini di halaman warga memang terlihat hanya sekitar satu terpal saja dengan alas tidur seadanya seperti karpet, kemudian ada alas tidur berupa kasur-kasur tipis dan juga tikar seperti itu ya, sehingga sangat dibutuhkan sekali tambahan terpal dan juga alas tidur yang layak untuk bisa mereka melakukan kegiatan maupun bermalam tidur seperti itu sehari-hari sejak gempa yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Dan jadi, tadi juga sempat disampaikan keluhan adanya kekurangan bahan makanan seperti beras, kemudian protein, dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti popok bayi maupun popok dewasa. Sehingga sangat dibutuhkan bantuan itu untuk segera dikirim ke desa Mekendetung ini di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Desy Aritonang, Andika Marianto, Kabupaten Sika,